Gue juga melihat secara taktikal dan secara kualitas permainan Atalanta harusnya bisa bahkan mungkin bisa mendominasi melawan Sporting di sini karena kemarin juga waktu melawan Sporting mereka mainnya cukup dominan ya, banyak kesempatan dan posisinya juga cukup bagus. Apalagi sekarang mereka kan bermain di kandang. Halo Tipasi, welcome back to Pinball, Opini Football. Kali ini gue bersama Bang Bara, Reza, dan Bintang akan membahas hasil pertandingan sekaligus preview leg kedua tim-tim dari Serie A yang akan bertanding di UEL ya. Betul. Nah sebelumnya gue akan mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menunaikan. Semoga puasanya lancar sampai hari ke-30. Amin. Dan gue juga mau ngingetin kalau kita juga ada link Saweria ya. Jadi untuk teman-teman yang mau support langsung aja klik link di bawah sini atau ada barcode juga nanti dimasukin oleh editor. Ya langsung aja ke pertandingan pertama. Slavia Praha melawan AC Milan. Kemarin di leg pertama AC Milan berhasil mengalahkan Slavia Praha 4-2 ya. 4-2, iya. Skor yang cukup nyaman sebenarnya untuk AC Milan ini untuk menghadapi Slavia Praha. Dan langsung aja mau tanya ke Bang Bara, gimana pertandingan kemarin sekaligus pertandingan kedepannya gimana nih? Iya, kalau gue sih pribadi sebenarnya lebih suka kalau Milan menangnya 2-0 dibanding 4-2 kayak gini gitu kan. Kan sama aja selisih 2 gol. Kan gak ada gol tandang lagi bang. Iya bener sih, cuma maksud gue dengan buktinya kejebolan 2 ini menambah lagi lumbung golnya di Milan sejak Mignon. Gue nggak tahu entah kayaknya sih kalau gue lihat telisik ke belakang itu sejak dia kasus yang rasis waktu itu. Dia menjadi bukan Mignon yang sebelumnya gitu, yang lebih mudah dibobol, walaupun banyak juga melalui penalti. Tapi di sini kan enggak. Jadi menyon sekarang. Menyon beneran ya? Jadi menyon. Habis ini pembuluh darahnya pecah. Coba bang Bara, bang jalan ke sono. Iya, jadi sebenarnya 2 gol Milan kejebolan itu membuktikan bahwa Mignon mudah dibobol dan juga AC Milan tidak punya skema yang jelas lagi-lagi Pioli ketika sudah bermain dengan unggul jumlah pemain dan juga karena mikirnya kan besok itu di kandang Praha kan mainnya kan. Jadi kalau yang preview match kemarin ya Milan bagusnya tetap bisa ngegolin lebih banyak daripada Slavia Praha walaupun lawannya juga termasuk yang paling lemah tapi patut disyukuri juga karena ternyata Leverkusen juga sama Karabakh seri kan. Oh iya 2 sama ya. 2 sama. Hampir kalah juga tuh. Hampir kalah Sembilan tuh. Jadi di UEL ini tetap tim dari negara-negara yang kayak gini kadang juga bisa merepotkan tim-tim yang sebenarnya di atas kertas lebih diunggulkan. Tapi gue lihat match yang besok melawan di kandang di Slavia di Praha itu, memang dari match kemarin kan si Leo udah diistirahatkan, Giroud juga diistirahatkan, hanya main sebentar. Tapi kemarin yang miss dari Pioli itu adalah dia lupa menarik Theo Hernandez. Karena maksudnya main sampai full kan, dibanding sebenarnya dia ada chance juga buat menit-menit 70-an tuh digantikan karena toh Milan sudah tidak untuk ofensif mengejar gol kayak gitu sih. Ya kalau dari gua melihat match besok itu Milan cukup bermain dengan sebagaimana mestinya aja, biasa, nggak perlu aneh-aneh karena tetap kualitas pemain di bawah Milan. Hati-hati jangan sampai kena counter ataupun blunder-blunder yang nggak perlu dari back Milan. Gua rasa sih Tomori mungkin bisa dipasang kalau ngeliat kemarin mainnya udah bagus ya. Tinggal gimana si Pioli ini memilih. Sekarang relatif lebih ada fleksibilitas di lini belakang karena Gabbia juga udah lumayan perform, Thiago bagus, Tomori dan masih ada Kier juga. Tapi yang pasti tentunya Milanisti mengharapkan UEL ini berjalan sejauh mungkin dan bahkan targetnya dari si manajemen Redbird ke Pioli itu kan minimal semifinal sih harusnya. Semifinal UEL. Oke. Kalau gue nanya Reza mungkin ini Slavia Praha juga kemarin dia berhasil mencetak 2 gol dan berarti ya mereka sebenarnya butuh 3 gol lah untuk lolos selisih 3 gol untuk lolos ke babak selanjutnya. Apakah lu melihat ada kemungkinan itu dari Slavia Praha? Ada banget. Kalau gue ngelihatnya justru ini ya. Gue berharap Milan juga nggak ada lengah sama sekali di pertandingan leg kedua karena ada istilahnya yang gue kemarin baru baca tuh nil effect. Jadi ketika lu udah unggul 2-0 biasanya lu akan cenderung agak santai gitu. Nah ketika santai itu justru ketika itu bisa dimanfaatkan sama lawannya mencetak 1 gol biasanya tim yang unggul ini akan sedikit lebih panik gitu. Nah itu nanti akan jadi 2-2 bahkan bisa comeback jadi 3-2 gitu. Dan ini
ini sebenarnya bukan sejarah baru buat Milan karena kan lo ingat-ingat lagi sejarah tahun 2005 Milan kan di comeback abis-abisan sama Liverpool tuh yang masih dibahas sampai sekarang gitu kan. Nah terus mungkin yang gue pengen notes di sisi Milannya tuh sebenarnya gue lagi suka banget sama Pulisic gitu. Pulisic tuh emang di musim ini lagi musim redemptionnya dia gitu kan. Dari yang tadinya cuma gue lupa 3 gol 2 assist di Chelsea sekarang udah 17 gol 7 assist kalau nggak salah di Serie A atau di seluruh kompetisi gitu. Di seluruh kompetisi kalau nggak salah. Meskipun di awal musim agak lamban ya maksudnya. Dia tuh di awal musim tuh cukup gacor, abis itu pertengahan agak turun, abis itu sekarang kayak bangkit lagi dia. Iya. Gue suka Pulisic itu karena gue ngelihat dia ketika emang Leao dijaga atau ada umpan-umpan dari sisinya Leao untuk switch side gitu, dia bisa perform gitu dan dia unlock di sana. Dan physically juga strong walaupun dia nggak terlalu besar sebenarnya secara badan ya. Tapi untuk beradu fisik dan apa segala macam itu dia nggak punya masalah sih kalau gue lihat, dan gue suka mentalitas dia ketika bertanding gitu. Nah sementara dari Slavia Praha sendiri sebenarnya tim Eropa Timur ini juga kan punya grinta lah gitu kalau dia main di kandang terutama gitu. Sebenarnya gue nggak expect justru si Dodera yang ngegolin kemarin kan sama si Schranz itu pemain pengganti. Justru gue belum ngelihat si Shitil ini sebenarnya kan striker utamanya dia dan jadi top scorer tim kalau nggak salah kan. Nah ini gue rasa harus dijaga baik-baik lah orang ini gitu biar jangan bisa perform gila-gilaan dan mencetak hat-trick kayak kemarin di Rennes si Bugevart itu gue lupa sorry namanya. Burigar. Nah itu. Jadi gue ngeliatnya itu sih bisa banget Slavia Praha comeback asalkan tapi Milan juga kalau Milannya lengah. Tapi kalau Milan mainnya kayak kemarin lawan Empoli menurut gue cukup aja sih Bang buat lolos walaupun kalah gitu. Kalau emang targetnya cuman lolos ya mungkin kita sebagai fans bakalan bete nontonnya tapi ya win is a win gitu. Ya tapi gue rasa sih dengan ya kemarin lawan Empoli udah ada beberapa adjustment untuk rotasi. Gue rasa sih memang Milan di pertandingan besok akan memfokuskan bener-bener di pertahanan dan menunggu untuk counter attack sih. Karena ya nggak butuh gol juga sebenarnya untuk bisa lolos. Tapi lawan tim Slavia Praha nih kan Inter pernah lawan di UCL juga kan. Ya, memang kalau dimain di kandang mereka sangat mendominasi dalam ball possession. Seri kalau nggak salah ya? Menang bahkan. Menang ya? Serinya di San Siro menang di kandang mereka tuh gue lupa namanya apa. Menang 1-3 kalau nggak salah. Jadi kemungkinan akan kayak gitu juga nih. Misalnya Slavia Praha dominasi ball possession terus nanti lengah dengan bola nanti tinggal Milannya lawan counter attack. Apalagi Leo juga di pertandingan kemarin kan kartu merah jadi punya waktu istirahat lama lah ya. Jadi besok lawan Slavia Praha pasti bisa menggila. Dan kalau dari skor mungkin gue bisa prediksi kayaknya Slavia Praha cetak gol juga tapi tetap menang Milan 1-2 gue. Kalau gue 1-1 seri. Gue ngerasa 2-2 malah. 2-2 banyak gol berarti nih. Lu tahu kalau gue sebelum gue ngasih prediksi gue pengen nanya dulu udah ke Reza. Menurut lo kenapa kemarin pertandingan bisa berlangsung seterbuka itu? Apalagi Slavia kan dapat kartu merah ya. Nah, menurut lo tuh kenapa bisa sampai? Karena kalau gue lihat gol-golnya juga dari skema, maksudnya ketika dia ngambil shoot itu tuh nggak lantas ditutup dengan cepat oleh pemain lain gitu. Dan iya kan hampir semua golnya kayak gitu. Kalau menurut gue sih masalah mentalitas di pertandingan itu ya. Gue rasa emang ada arahan dari Pioli untuk lu main di depan pendukung lu dan lu harus nyari gol gitu. Karena sebenarnya mungkin Pioli juga sadar bahwa ketika lawan tim Eropa Timur yang fisikal dan jago kandang, ini emang harus memanfaatkan pertandingan kandang sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Slavia Praha. Menurut gue ya udah kita main untuk menang di sini, nggak perlu ada nahan atau apapun karena kita bakalan lebih abis-abisan lagi di kandang. Menurut gue itu sih mentalitas yang bikin pertandingannya jadi jalan terbuka. kayak gitu. Jadi karena dua-duanya pengen memberikan, Milan pengen tampil baik di depan penontonnya sendiri dan Slavia Praha juga kayak nothing tulus melawan Milan. Betul. Jadi meskipun ada kartu merah, kedua-duanya tetap mencetak banyak gol gitu ya. Tetap nyerang juga Slavia Praha bukan yang lebih bertahan. Iya. Dan kalau dengan analisis lu kayak gitu, gue rasa di pertandingan kedua akan alot sih. Mungkin antara bisa seri atau mungkin Milan menangnya kayak 1-0 gitu. 1-0. Iya. Oke. Gue 2-2. Milan menang 1-0 tuh leg jangan salah naruhnya. Oke, nah ini kita ke pertandingan selanjutnya itu ada Atalanta melawan Sporting CP di mana ini pertemuan keempat mereka
di musim ini karena di grup kemarin ketemu juga. Kemarin pertemuan ketiga mereka seri, walaupun gue lihat Atalanta kemarin sebenarnya bermain cukup lebih bagus lah. Dia dalam pressingnya kuat banget kemarin. Beberapa kali Sporting CP melakukan kesalahan di depan gawangnya sendiri dan Atalanta bisa membuat chance banyak dari itu. Nah tapi ini pertandingan akan bermain di Bergamo kali ini. Jelas Atalanta punya chance lebih besar menurut gua. Tapi gue mau nanya ke Bintang sebagai tim yang kemarin seri. Tim lu kan seri Juventus lawan Atalanta. Apakah Atalanta kemarin kayaknya main utamanya hampir main semua lawan Juventus ya? Iya, hampir semua. Scamacca, CDK, Cup Miners, Derun. jadi apakah akan ada sedikit faktor fatigue dari Atalanta ketika melawan Sporting besok? Kalau menurut gua agak cukup jauh ya, agak cukup jauh tanggalnya dan juga karena mereka bermain di tandang nih. Jadi kemarin kelar main dari Turin, mereka langsung pulang ke Atalanta dan gua rasa sudah cukup waktunya untuk istirahat bagi mereka dan akan bisa kembali menampilkan performa terbaiknya. Dan gua rasa dari kemarin melihat performa Atalanta melawan Juventus, harusnya selain ini menjadi motivasi, gue juga melihat secara taktikal dan secara kualitas permainan Atalanta harusnya bisa bahkan mungkin bisa mendominasi melawan Sporting di sini karena kemarin juga waktu melawan Sporting mereka mainnya cukup dominan ya, banyak kesempatan dan posisinya juga cukup bagus. Apalagi sekarang mereka kan bermain di kandang dan itu dia yang kemarin gue udah sempat bahas bahwa pola penyerangan Atalanta itu komplit, dia bisa bermain dari sayap, dia bisa bermain dari tengah, disokong dengan dua pivot yang kuat di tengah ada Ederson dan ada siapa? Derun, Miners. Iya, ada Derun. Dan di depannya juga tidak kekurangan kualitas, ada De Ketelaere, ada Scamacca. Gue rasa mereka akan bisa mendominasi. Jadi dari segi kalau mungkin kemarin melawan Juventus mereka agak lebih direct, mungkin melawan Sporting mereka bisa lebih mendominasi ya karena mereka juga harus tetap berhati-hati melawan potensi serangan dari Sporting. Dengan mereka bisa menguasai permainan di tengah dan bisa lebih menahan diri untuk memberikan bola-bola jauh ya, bola-bola direct. Jadi lebih bermain pendek dan lebih mengandalkan kreativitas dari Cup Miners, dari De Ketelaere. Rasanya mereka bisa menciptakan banyak peluang dan mungkin bisa menang 2-0. Oke. Gue satu ide sama lu, 2-0 sih. Gue rasa Atalanta bisa menang. Sama lagi gue juga satu ide. Kayak satu tuh gak cukup gitu. Iya, kayaknya akan dengan mainnya Atalanta pasti akan lebih dari satu gol yang bakal tercipta. Tapi kalau gue ngelihat mungkin dari sisi Sporting saat ini ada di puncak klasemen sementara Primeira Liga Portugal dan dia di 5 pertandingan terakhir juga belum pernah kalah di Liga Portugalnya. Bahkan di seluruh kompetisi, di seluruh kompetisi. Dan kalau gue rasa Sporting sebenarnya butuh sit back dulu sih, karena biarin Atalanta, kalau emang mau, gue rasa pertandingan tuh bakal jalan kayak gitu ya, kalau feeling gue. Karena ngelihat dari kemarin mainnya Sporting di kandang udah bisa-bisan, ini kayaknya sekarang Sporting yang gantian untuk nggak ngambil inisiatif menyerang, tapi nunggu Atalanta maju dulu. Pasti dia juga mempelajari gimana pertandingan lawan Juventus, lalu abis itu ngepung di depan. Dan mungkin bisa jadi kalau Atalanta banyak ngelakuin pelanggaran di dekat kotak penaltinya dia kayak waktu kemarin lawan Juventus ya, ini bisa jadi keuntungan buat Sporting sih. Walaupun gue tetap ngejagoin Atalanta di sini ya. Tapi prediksi gue permainan akan berjalan kayak gitu. Dan mungkin kalau gue mau nambahin sedikit dari lu bahwa bobotnya 5 pertandingan Sporting versus bobotnya 5 pertandingan Atalanta nggak bisa disamakan ya karena memang Sporting sementara menduduki posisi 1 di klasemen Liga Portugal, tapi lawan-lawan yang maksudnya ketimpangan antara tim papan atas dan tim papan tengah dan bawah di Portugal itu rasanya jauh ya. Sementara kalau kita lihat Atalanta itu tuh lawannya lawan-lawan sengit semua, lawan-lawan tim-tim terbaik di Serie A musim ini kecuali pertandingan terakhirnya. Ya begitulah ya. Kan sengit skornya. Iya, sengit skornya. Jadi itu sih yang kembali menguatkan argumen kita bahwa Atalanta punya potensi untuk menguasai pertandingan. Iya, kalau gue lihat sih emang dari pertandingan sebelumnya Atalanta dominan. Apalagi sekarang di kandang mainnya pasti akan lebih dominan. Dan dia sama sih, gue juga 2-0 lah biar kita kompak sepakat 2-0 semua. Karena gue juga nggak suka sama kipernya Sporting CP namanya. Kenapa? Aduh, lu baca sendiri aja namanya siapa tuh? Nama suatu negara soalnya. Ada emang siapa? Ada, udah.
Pokoknya negara yang musuh kita bersama lah. Oke. Iya. Ada jadi nama orang. Membantai. Gue harap di BD 2-0 juga perlu nggak? Kalau perlu nggak apa-apa lah itu sih. Lebih dari 2-0 ya. Iya. Demi mengalahkan Israel. Oke, next ini ke pertandingan tim terakhir di Serie A, di UCL dari Serie A. Ada Brighton lawan Roma. Nah ini karena Bang Wadley nggak ada nih, sebenarnya gue ada banyak pertanyaan, mungkin gue akan limpahkan ke Reja nih. Karena pertandingan ini ya jelas Roma kemarin udah menang 4-0. Nyaman banget sih harusnya ya. 4-0 enggak, gua rasa kayaknya di WL belum ada kejadian yang ke comeback dari 4-0 gitu ya. Kalau di UCL mungkin ada yang bisa comeback 3-0 gitu kan. Dan ini 4-0 apalagi lebih jauh. Jadi ya gua rasa sih Roma bakalan menang dengan nyaman walaupun mainnya di kandang Inggris. Nah, di mana kalau kata Bang Wei kemarin tuh Roma tuh terakhir menang di Inggris itu 2004 lawan Liverpool ya. Nah, ini gua rasa bakal jadi akhirnya kemenangan pertama lagi setelah sekian lama ya, sama kayak Inter yang akan mengalahkan Atletico tim Spanyol setelah sekian lama di tandang ya. Ini akan kejadian juga di Roma. Nah, menurut lu gimana? Gini nih. Ya, langsungnya menurut lu aja. Mungkin pandangan gue nggak seluas Bang Wai kalau ditilik dari sejarah ya. Maksudnya, tapi kalau gue ngelihat it's a game over for Brighton and Hove Albion, dan gue cukup happy prediksi gue bahwa dengan nggak adanya Kaoru Mitoma, Brighton itu kehilangan faktor X dan juga kehilangan unlocking permainan dari sayapnya dia. Jadi Brighton ini kan tim yang cukup sering untuk berkutat di tengah lapangan ya, dengan passing 1-2 wall pass-nya untuk ngelepasin diri dari pressing lawan, dan kalau emang mentok dia akan passing ke Mitoma. Nah, berbeda dengan Roma ya, ini Roma itu punya Dybala, punya El Shaarawy juga yang lagi perform gitu. Dan mungkin gue singkat aja ya. Ini mungkin akan jadi pemutus kutukannya Roma, bukan kutukan ya. Ini akan jadi rekor baru untuk Roma yang menang di Inggris. Tapi memang tim Inggris itu kalau main di Inggris kayak gue ngelihat Newcastle waktu lawan Milan itu tuh emang sengit banget gitu. Ya mungkin ini akan jadi kemenangan tipis buat Roma. Skornya mungkin selisih 1 gitu. Kalau gue ngelihatnya ini skornya 1-2 sih. Jadi untuk kemenangan Brighton itu sih. Lu gimana? Kemenangan Brighton atau kemenangan Roma? Kemenangan Roma, sorry. Tentu bikin bingung ya. 1-2 untuk kemenangan Roma. Jadi Brighton 1, Roma 2. Kalau gua minta maaf dulu sebelumnya buat Bang Wai, buat Bang Rohmat sama Bang Tommy ya. Gua rada kurang setuju sama Reja Roma bisa menang di Brighton karena apa aja. Ini tuh sebenarnya hidup mati pertaruhannya si De Zerbi. Maksud gue dia tuh masih ada di level pelatih yang disangka banyak orang nggak sih? Maksudnya ini kan dia memperkaya portofolio dia. Nggak lolos memang nggak bakal lolos. Pelatih potensial gitu ya. Brighton nggak bakal lolos. Tapi dengan dia berusaha membuktikan kalau dia ada di level elit walaupun hanya timnya sekelas Brighton, gue rasa sih Brighton akan menang tipis besok. Kebalikan dari gue ya berarti. Gue rasa Brighton akan sebisa mungkin dia akan pokoknya tuh digembleng banget, pokoknya training, drilling ya, nggak lolos caranya menang dulu ya. Tapi Brighton sih gue rasa bisa menang 2-1. Lalu gimana, Tang? Ya, sebenarnya gue punya hasrat yang besar untuk kembali membuktikan kaidah statistik ya. Kayak setelah kemarin keparat sekalian nih udah terbukti kan. Ternyata hanya mitos. Mitos belaka. Terus mungkin nanti Inter menang di Spanyol ya kan. Nah, sebenarnya gue pengen bilang hal yang sama. Cuma tadi setelah mendengar Bang Bara menjelaskan ini ada faktor hidup matinya, dan juga bentar, lu reaktif banget kayak Juventus ya? Enggak, dia nunggu pendapat yang lain baru dia bereaksi. Gila, Juventus banget loh. Murid Allegri. Murid Allegri. Menerima input sebanyak-banyak mungkin. Enggak, murid Allegri. Yaudah lanjut, sorry. Jadi dan mempertimbangkan bahwa faktor Roma sudah menang 4-0. Kayak menurut gua Roma harusnya punya urgensi lebih untuk memberikan kesempatan pada pemain lain ya, pada pemain yang mungkin lebih itu juga jadi faktor ya kan, jarang bermain, mungkin untuk membuktikan diri, pemain muda mungkin. Meskipun rasanya kalau melihat trennya Roma tetap akan banyak pemain utama yang dipasang ya. Tapi gue rasa itu sih faktor dari akan adanya rotasi, dan juga ada faktor hidup matinya. Mungkin pertandingannya akan sengit dengan skor mungkin serinya yang berangka ya, maksudnya ada 1-1 mungkin. 2 gitu ya.
Nah kalau gue melihat dari pertandingan setelahnya ya, karena Brighton itu sebenarnya ada pertandingan tunda melawan Manchester City tanggal 17-nya. Jadi sedangkan Roma akan cuman akan lawan Sassuolo yang saat ini lagi buruk penampilannya ya. Anyep. Iya, ya kayaknya juga tetap sih Roma bakal ada beberapa rotasi pemain. Ya gue rasa sih mungkin Rui Patricio yang udah lama nggak main bakal main di pertandingan. Tapi rotasinya Roma tuh kalau ngelihat dari kemarin De Rossi sebenarnya oke loh, tetap balance gitu. Dan emang punya, terutama di lini tengah ya, emang punya squad, kedalaman squad yang bagus, cukup sama menurut gue. Iya Kan? Lanjut. Iya kalau gue juga bingung nih, Brighton lawan Manchester City ya, gue nggak tahu dia akan masih mencoba untuk cari hasil poin atau emang udah ya dilepas juga. Maksudnya ini dua pertandingan yang sangat menentukan juga untuk De Zerbi kan. Di UEL ini sebenarnya udah kemungkinan lolosnya kecil, tapi lu harus ngasih performa bagus gitu, seenggaknya kemenangan lah. Dan di IPL-nya juga melawan tim yang sangat luar biasa di atas mereka gitu kan. Nah ini jadi suatu dilema mungkin bagi De Zerbi besok. Tapi gue ngerasa di sini pasti akan ngegolin sih Brighton. Tapi gue rasa Roma akan berhasil memutuskan tren buruknya dan menang di Italia untuk pertama kalinya. Di Inggris pertama kalinya selama 20 tahun ya, 2004 ke 2024. Skornya 1-2 dari gue. 1-2 hidup 1-2. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Cukup gue rasa Cukup ya. Yang penting biar Tapi tifosi masih aja. ini udah kita di Belgia nih. Di rumahnya itu rumahnya Selemakers tuh yang itu tuh di atas Selemakers. Lukaku di ini. Masih di flatnya kecil ya. Flatnya kecil deh, soalnya bukan pemain di tim besar saat ini ya. De Bruyne yang suka ngasis di ini nih, kayaknya di bawah-bawah lah dia di bawah. De Bruyne. Di situ ada itu Vincent Kompany, bro. Di sono nggak kelihatan dia. Jadi gua doain untuk yang UCL kan udah di episode sebelumnya ya kita bahas. Ini kita bahas tim-tim dari UEL. Gua rasa sih semuanya tim ini peluang lolosnya di atas masih tinggi. 50% ke atas lah semuanya. Atalanta, Milan sama Roma, dan ya kita harapkan pasti lolos semua ke babak selanjutnya. Dan drawingnya akan hari Jumat ya. Tanggal 15. Ya semoga nggak langsung ketemu Leverkusen dulu aja. Apa Liverpool? Sebetulnya Leverkusen yang nggak lolos. Oh iya, abang ya. Tapi gue ada sedikit pengharapan kalau emang lolos Milan tuh ketemu Liverpool loh bang. Maksudnya emang udah jadi pembuktian aja. Nggak di final aja. Nggak usah. Jadi pembuktian aja kalau bisa ngalahin Liverpool di Gue sana. lebih ngeri ketemu Leverkusen dibanding Liverpool. Walaupun emang Liverpoolnya juga masih ngeri ya di bawah klub ya. Tapi gue kayak seru biar bisa nobar sama teman gue sebenarnya. Ya udah gitu pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman silahkan juga tulis di kolom komentar prediksi kalian gimana. Apakah kalian yakin tim Italia bakal lolos semua atau mungkin ada satu yang nggak lolos? Ya kayaknya sih ya Milan sih pasti lolos lah menurut gua. Milan sama Roma pasti lolos. Amin. Atalanta yang ya bisa jadi karena kan masih satu sama masih banyak bisa yang terjadi di pertandingan itu. Ya udah, thank you untuk teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan episode lainnya. Jangan lupa juga klik link Saweria kita, kasih support ya terserah kalian mau seberapa, kita sangat akan kita apresiasi ya pokoknya. Bakal kita bacain juga di episode selanjutnya untuk teman-teman yang udah ngasih Saweria ya. Kalau nggak ada yang nyawer tuh Rangga juga yang nyawer kan. Atau sendiri ya. Atau Optis ntar nyawer. Oke, jangan lupa follow Instagram dan TikToknya ada di pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate. Gua Aldi, Gua Bara, Gua Reza, Gue Bintang. Pak, kita semua pamit. See you on another episode. Bye bye. Sahur. Kiu kiu.